side, saying words that came across as a doubt. Halo orang Surabaya, ya pasti sering keluar atau jalan-jalan ke jalan kunjungan. Jadi banyaknya kafe, gimana sih pendapat mereka tentang kafe yang mereka kunjungi? Yuk simak. Pernah nggak sih Re mikir kenapa ya nongkrong itu sekarang udah jadi kebutuhan buat kita para Gen Z? Ada yang ngekonten demi konten kreator sebagai pekerjaannya, atau ada juga yang ke kafe itu hanya sekadar me time atau jalan-jalan sama diri sendiri, atau juga kebutuhan mereka yang kayak datang untuk ngerjain skripsi ya, walaupun mereka pada akhirnya cuma scroll TikTok doang, tapi kan juga ada yang datang ke kafe atau datang ke restoran seperti ini untuk quality time sama keluarganya. Nah, untuk tahu itu semua, ayo kita kulik di video ini. Let's go. Ini nama kakaknya sama asal dari mana? Aku Hanin Mahira dari Sulawesi. Aku Nabila Firdausi dari Surabaya. Jauh ya kakaknya? Iya. Ini biasanya nongkrong di kafe mau ngapain aja? Mau kayak me time, terus bisa ketemuan buat sama teman-teman, terus juga bisa healing aja sih, kayak buat tenangin diri aja. Kakaknya sama? Iya, sama bisa juga kayak self reward mungkin. Terus kok milihnya kafean di sini? Apa yang bikin tertarik buat ke tempat ini? Pertama sih karena lapar, terus kan sebelumnya udah pernah ke Jalan Tunjungan, terus kita nggak tahu kalau ada tempat ini, terus kita lihat di media sosial, terus kayak pengen nyoba gitu, sama lapar juga. Kayak sama? Barengan. Oh, terus menurut kakaknya nongkrong di kafe itu termasuk gaya hidup nggak? Enggak sih, soalnya kalau menurut saya sih enggak, soalnya kayak nggak mesti banget harus ke kafe. Jadi bisa aja cuma buat senang-senang. Sama. Terus milih kafe biasanya karena estetik suasana atau makanan atau ada yang lain? Dua-duanya sih. Iya, dua-duanya. Soalnya kalau estetik bisa buat foto-foto, terus ngasih makan ide gitu. Iya. Terus kalau misalnya makanan ya harus enak. Tapi kadang kalau udah dapet tempatnya bagus terus makanannya zong sih dijudge sih. Tapi judge-nya berdua aja. Oh, iya, Nggak iya. di publik, nanti dihujat. Terus kalau di sini menurut kakak enak atau gimana? Enak, tapi udah kenyang. Jadi kayaknya sekian ya. Makasih kak. Kenalin, nama aku Zul, aku dari FIB Universitas Airlangga. Di sini dengan kakak siapa? Kakak Sofi dari Poltekkes Surabaya. Lalu kakaknya? Saya Nadia dari Poltekkes Surabaya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Biasanya kalau nongkrong di kafe itu ngapain aja kak? Ya berhubung saya kan lagi semester 8, itu biasanya sih ngerjain skripsi ya. Terus selain skripsi juga tugas-tugas dari dosen isi. Udah itu. Oh, semester 8 juga kak? Aku juga semester 8. Halo. Oke. Terus kenapa kesini? Kayak apa yang bikin tertarik sama kafe ini? Yang pertama sih nyaman gitu ya. Suasananya itu kayak nggak terlalu bising gitu. Buat ngerjain tugas atau buat ngobrol itu masih tergolong nyaman tuh di sini. Berarti emang udah nyaman ya. Dan kalau boleh tahu berapa lama sih kak nongkrong di sini? Apa udah dari kapan gitu? Apa baru tahu tempat ini? Aku kesini 2 kali sih. Baru 2 kali. Jadi Oke. Terus menurut kakak nongkrong di kafe itu termasuk gaya hidup atau enggak? Menurut saya sih enggak ya. Soalnya kalau gaya hidup kan pasti harus nongkrong gitu kan, harus setiap hari. Menurut saya sih enggak, bukan gaya hidup. Berarti sesuai kebutuhan aja ya kak. Kalau misalnya memang lagi pengen nongkrong ya nongkrong aja. Jadi bukan suatu keharusan ya. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Milih kafe biasanya tuh karena alasannya karena estetika, suasana atau makanan atau apa? Jadi
mungkin ada alasan lain selain dari estetika tempatnya atau makanannya itu menurut kakak selain itu apa? Kalau yang pertama, kalau biasanya untuk kafe yang belum pernah didatangi itu biasanya aku milih yang kayak estetik gitu. Soalnya kan biasanya suka foto-foto buat upload ke story atau gitu. Kalau misalnya kalau sudah pernah nyoba gini kayak oh enggak makanannya kurang atau apa, berarti pindah ke yang lain gitu. Tergantung untuk kebutuhannya nanti gimana. Berarti juga kebutuhan di sosial media juga ya kak, ada salah satu alasannya ya kak gitu. Oke, itu aja wawancara kali ini buat kakaknya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya budaya nongkrong ini tuh emang udah lekat banget di masyarakat kita. Alasannya entah karena mereka emang buat kebutuhan konten atau emang sekedar kumpul bareng teman atau keluarga. Tapi emang pada dasarnya nongkrong nih emang udah nggak bisa dipisahkan dari masyarakat kita dan jadi identitas budaya masyarakat urban. Gitu.